Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Al-Mukarramun, bapak-bapak tuan guru, bapak-bapak para asatidz dan ustadzah yang kami hormati, bapak kepala sekolah yang kami hormati, panitia peringatan hari Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami hormati, bapak dan ibu guru yang kami hormati, segenap siswa dan siswi yang kami cintai, hadirin hadirat rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Namun dia benar rahimakumullah, semua kita jawab dengan amin ya rabbal. Apa artinya rahimakumullah? Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat kasih sayang Allah. Kalau kita didoakan seperti itu, tentunya kita menjawab dengan amin ya rabbal. Pertama-tama marilah sejenak kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang mulia, yakni bulan Rajab. Bulan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rajab hurufnya 3, Ro, Ja, Ba. Ro, Ja, Ba. Ro singkatan dari rahmatullah, kasih sayang Allah. Ya singkatan daripada jirmul abdi, dosa-dosa hamba.
sementara B singkatan dari birrullah. Karena kasih sayang Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita pada bulan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sementara rata-rata semua yang hadir pada saat ini, kita sangat menginginkan yang namanya keselamatan dunia sampai di wabil khusus di akhirat. Lagu Nabi syarat dengan keselamatan si nenek era dengan setetama di dalam surga, dengan seperhak diterima isi surga nenek adalah dengan sewaktu dosa-dosa ampunan Allah Ta'ala. Oleh karenanya mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan ini bulan yang termasuk bulan agung, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki bulan Rajab selalu beliau berdoa. Apa doanya Rasulullah? Mudah-mudahan kita semua menghafalnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami barokah di dalam bulan Rajab. Apa itu barokah? Kebaikan. Umur, mudah-mudahan umur yang diberkahi oleh Allah. Umur yang bagaimana? Umur yang digunakan untuk mengerjakan kebaikan ibadah. Diberikan kesehatan yang barokah, artinya kesehatan digunakan untuk beribadah, bukan yang namanya ibadah sholat doang. Nah, kita hadir sekolah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar ilmu itu adalah fardu ain, fardu wajib. Berdosa besar kita tidak belajar. Ilmu apa yang wajib dipelajari? Bukannya ilmu agama doang, tapi semua model potongan macam ilmu, kecuali ilmu seher dan ilmu bangdu. Nanti jadi kagum pelajarin. Nawahnonya ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu macam-macam. Semuanya ini wajib kita pelajari dia. Berdosa kita tidak pelajari. Nah, apabila kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berarti umur kita itu umur barokah. Kita punya pakaian yang barokah. Kita pakai beribadah, kita gunakan untuk sekolah. Lebih-lebih untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Lagu separuh lawan sembahyang, Masya Allah, buat telepungan. Saya sering harta benda yang barokah,
yang bisa dipakai bersedekah, beramal, menyantuni yatim piatu, termasuk tadi diberikan hadiah para hafiz kita. Alhamdulillah, bangga kita. Di SMP ini ada yang sudah hafal 4 juz, malah ada yang sampai 5 juz. Alhamdulillah. Kenapa Rasulullah berdoa seperti yang tadi? Berilah aku barokah di bulan Rajab, selanjutnya sampai bulan Sya'ban, dan terus sampai bulan Ramadan. Karena bulan yang 3 ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun di bulan Rajab mulai taek ajin amal ibadah. Lamun pira di tanggal bulan Rajab sekali hadir sekolah dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali. Sekali terbaca Yasin dilipat gandakan 10 kali lipat kalau sebelum bulan Rajab. Nah, tapi kalau sudah memasuki bulan Rajab dilipat gandakan menjadi 70. Apapun ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan di 70. Hatta lamun dikemos doang sekali pada dengan kemos 70 kali dapat. Tahun darah kemos tadi. Tahun darah kemos. Darah kemos coba. Disuruh kemos yang tentu. Nah, papa adik-adiknya tadi baca Quran, nah diketawain, ini yang kurang pas. Nanti di hari kemudian, hari kiamat, ada orang yang dibangkitkan dari kuburnya, tubuhnya, kepalanya, dan tubuhnya ini tubuh manusia, namun kepalanya kepala babi. Awaknya ya awak manusia, lalu otaknya otak babi. Siapa itu orang yang bicara apabila orang sedang membaca Quran? Apalagi sampai diketawai, ditepuk tangan, itu udah orang sakit. Apapun ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan 70 kali. Nah, tema di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kaji balik dilipat gandakan menjadi 700. Sekali terbaca Yasin, tema di bulan Sya'ban sama artinya dengan 700 kali kalau di luar daripada bulan Sya'ban. Nah, kemudian namun kebau kesampaian ojok bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sana kita beribadah 1 kali dibayar oleh Allah sampai 1000 kali lipat. Alhamdulillah wa syukurulillah. Selanjutnya, mari kita membaca selawat dan salam. Kita aturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa gemar, senang, geger, girang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan mudah-mudahan kelak kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita mendapat doanya para malaikat. Karena malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia saya umat belinggih baca selawat sekali di bab belinggih
langsung tepiak 70.000 malaikat memberikan doa kepada orang yang memberikan sholawat. Alhamdulillah wa syukurillah. Kalau sholawat ini apa artinya? Sholawat artinya doa. Kita membaca sholawat terhadap Nabi, kita mendoakan Rasulullah. Malaikat berselawat kepada kita berarti malaikat mendoakan kita semoga kita diampuni dosa dan semoga kita diselamatkan minat dunia ilal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sebelum yang lanjutkan, mari kita berdoa dulu 3 kali dengan doanya Rasulullah yang sabiki. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Hadirin rahimakumullah. Kapanpun dimanapun kita mengikuti acara peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling dulu dikokohkan, diperkuat adalah iman. Apa? Kenapa? Karena kalau iman kita lemah, bisa jadi kita tidak percaya terhadap Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Karena Rasulullah Isra, yang mana disebut Isra, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa artinya masjid yang jauh, karena jauh daripada kota Mekah, kurang lebih 1.500 km. Kemudian naik dari Masjidil Aqsa sampai dengan Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Langit ke-7. Kalau menurut kita Sidrah itu sisa pandi-pandi dengan patenu. Turun apa? Sisa pandi dengan patenu. Turun God. Turun. Itu di atas langit yang ke-7 ada namanya Sidratul Muntaha. Sidrah artinya gol, Muntaha artinya perbatasan. Makhluk Allah, malaikat yang di atas tidak boleh turun lewat dari itu. Makhluk yang dari bawah tidak boleh lewat dari itu, kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Nah, kalau beliau naik dari Sidratul Muntaha, lagi di atas tempat yang paling tinggi dinamakan dengan Mustawa.
Jarak antara langit pertama dengan langit kedua perjalanan 500 tahun kalau kita jalan. Berarti 7 lapis langit sama dengan perjalanan 7 kali 5 3.500 tahun. Kembali lagi 3.500 tahun. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau kita jalan non-stop, siang, pagi, malam, sekitar 40 hari, 40 malam. Kembali Rasulullah SAW ke Masjidil Aqsa berangkat Isya. Belum subuh, fajar menyingsing belum, sudah tiba Rasulullah SAW di Masjidil Haram. Bayangkan, kurang 1 malam ditempuh. Padahal perjalanan 7.000 tahun. Nah ini kalau kita tidak kuat iman, bisa jadi kita itu tak percaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Kalau namanya Maha suci, suci daripada kejahilan, suci daripada ketidakbisaan. Alladzi asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Berarti Muhammad diperjalankan, bukan dia yang berjalan. Tahu nama Keningo? Tahu nama Keningo? Berapa duit? Berapa duit? Berapa duit? Lima Indonesia. Hari. Indonesia. Nah, misal tiang one sedek yang man berangkat jok seseng desa Sugare bareng kang jok bangket dulu. Limit yang datang ngirim pak kepala sekolah unit-unit tidak pernah dikelelek. Nah, iya wajib pegawaian. Lagu dek sempat ya boyak ya makin. Dek semen ya dah borek lalu. Air begitu yang balik nanti arah acara ini insya Allah berapa kita gitu. Entah jam 12 selesai lagi. Nah, dimin yang waktu lah, yang boyak. Sehingga angin jauh pentol. Nah, ngelemeng. Begitu yang lihat, tahu-tahu seri. Telah semuanya si kulit dicai. Boyak-boyak sebelum dia lalu pidato di Batur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apalah? Waktu jok SMP terlalu baru. Dia lalu baru. Ini nanti satu si jamaah Keningo. Saya ke satu lantaran baru kunin. Padahal lapor-lapor Keningo oleh larang datang saya kira-kira jelo. Kira-kira. Berapa tahun? Lapor Keningo ya. Lampak lagu ya numpang di kelelek soalnya kan. Jadi dia kira lampak. Nah kalau kita berpikir ke sana, kita yakin Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah sesudah itu baru kita kaji. Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram, masjid yang tertua di dunia. Kira to tepian si nenek di tempat narak Nabi Adam wanda tepian. Jadi tempat tawaf para malaikat dulu.
Kenapa? Lantaran arah di atas syarat Baitul Makmur, masjid tawaf para malaikat yang ada di atas langit. Malaikat yang di dunia minta kepada Allah. Kalau malaikat yang di atas langit ada sarana tempat bertawaf, beribadah, mengapa kami tidak dibuatkan di dunia? Nah, baru diciptakan Masjidil Haram. Kenapa dikatakan Masjidil Haram? Karena masjid tersebut terletak di sekitar tanah haram. Batas tanah haram adalah 50 kilo kali 20. Berapa luasnya? 50 km kali 20 km. Berapa luasnya? Nah, sekian. Nah, namun dengan kafir haram mendamai yuk tahu. Tak boleh. Makanya sopir-sopir, kalau sopir yang non muslim tiba di sana belok, beri tanda panah, tak boleh masuk di sana. Namun arah dengan wah mati manusia wajib mati, namun berai di dalam tanah haram dibunuh. Walaupun berhak dibunuh tapi haram dibunuh. Itu sebabnya dikatakan tanah haram. Nah, di tempat tersebut berdirilah satu masjid sehingga diberi nama Masjidil Haram. Pada malam Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat malakul maut samuda jak jelo malam itu dekat repot mau istirahat. Namun ia jak non sedok para orang mati, mondek mati manusia, kadang-kadang hewan, kadang-kadang yang lain. Nah, lagu di malam Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malakul maut, hentikan kegiatanmu di malam ini. Darat dengan mati sikit-sikit malam Isra Mi'raj. Hatta keningun dalam mati. Kenapa ya Allah? Sekarang saya panggil saya punya hamba Muhammad untuk naik di atas langit yang ketujuh. Saya akan berikan sholat 5 waktu. Oleh karenanya silakan pergi ke dalam surga mengambil seekor gurah. Di dalam surga, kebun surga di sana ada 40.000 ekor gurah. 1 ekor di bawah. Ternyata senapu moko-moko. Nah, sintungan sakit neja. Sambil menangis dihampiri oleh malaikat malakul maut. Kenapa kawan-kawan semua pada gemuk, senang, bahagia, kamu susah turun? Oh, saya dulu 40.000 tahun yang sudah saya mendengar disebut namanya Muhammad. Nah, dari sana saya rindu bagaimana Muhammad tersebut. Nah, ini saking karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta tak pada Rasulullah? Kita pada Rasulullah tak? Ini buktinya kita hadirkan cinta kepada Rasulullah. Nah, sangka ia kok datang tenane kamu yang dijemput baik. Saya jari tunggangan Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil langsung mokok terus. Dewa kemangan langsung mokok. Nah, terus ngaturang di Rasulullah tak jari tunggangan. Jadi apa mentunggang si Rasulullah oleh Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kurang.
Iya, salah dan baca si tukang saer di debat itu berokok pulang membaca kena barang. Ada lain-lainnya dengan nyair doang, dan dinarak dengan ngaji beraniki mensulat kentok. Dan datanglah malaikat Israel membawa barang. Nah, tersirik si tukang cerita ya salah dan baca. Kurang punya terbaca mudah membaca kena barang. Nah, jadi ceritanya datang malaikat Israel jauh barat sudah seduk madame si salah yang kume baca kitab. Kurang. Nah, terus selanjutnya naik dari Masjidil Aqsa terus sampai di Sidratul Muntaha dikawal oleh malaikat Jibril. Kenapa perlu dikawal? Nah, sebenarnya Rasulullah dia lebih tahu kemana dia pergi. Kenapa perlu dikawal? Karena Rasulullah adalah orang mulia. Kalau orang mulia tidak etis kalau tidak dikawal. Sekarang kalau Menteri Pendidikan umpama mau datang ke SMP ini kira-kira sendiri, nanti dikawal. Oleh dulu motor dua. Kenapa? Karena dia mulia. Rasulullah karena dia mulia akhirnya dikawal. Nah, tetapi apapun yang dijumpai oleh Rasulullah di perjalanan antara lain mondai di Rasulullah sekek dengan nina jam prah darah jam prah dulu nepelu polakai enggok jujur alis badannya nyeririt para alis macan bulu matanya setik badannya bolong ada hidungnya mancung telah dengan turun tangis dan telah dengan turun tangis nih namun nangis ngelek kayak mata jok nah itu yang jepsok namun itu tahunnya telah dengan turun itu sana ini namun ini tahunnya telah dengan turun elok namun ini lempem telah dengan turun tole ada ini saya dengan ini saya selalu ya malaikat Jibril. Nah inilah dunia. Mengapa diserupakan dunia dengan wanita yang cantik? Karena dunia pandai menggoda, menghasut manusia sebagaimana orang wanita cantik membuat laki-laki itu menjadi tertarik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selalu bertanya, padahal dia yang lebih tahu Rasulullah yang pintar. Nah, tetapi dalam hal ini kita dalam rangka kita melaksanakan sholat dan lain sebagainya, datang kita punya pengawal. Siapa itu pengawal kita? Adalah guru. Nah, justru itu bagi kita wajib kita hormat kepada guru. Kalau pak gurunya sedang pidato ngomong, sepi tidak boleh ngomong. Dosa bagi kita jadi murid kalau pak guru kita yang sedang berbicara kemudian kita ngomong. Akhirnya kenapa Rasulullah menerima sholat di atas langit yang ketujuh, sementara haji diberikan di dunia, di bumi, puasa juga diterima di bumi, zakat di bumi. Mengapa kalau sholat diterima pada tempat yang paling tinggi,
memberikan pengertian bagi kita di dalam semua ibadah yang paling besar pahalanya adalah Innama mauli'us sholat minad din ka mauli'ir ra'si minad jasad. Keturunan sholat di dalam agama ubahnya seperti kepala di dalam tubuh. Apa paling atas? Apa paling atas? Nih. Apa yang paling mulia? Kepala. Mewah yang mulia. Lamun tagan jeung bunda pandek sini. Tagan iman si batu dek sini. Lagu lamun otak tekole sini terhenti. Nah, cakap paling hebat tukang gunting. Zaman doang boleh otak tuan guru apa nama tukang gunting. Mempriok pelai apa sih begini sini. Kadang-kadang. Nah, apa maksudnya? Nanti di hari kemudian, kalau mencacat puasa tapi hebat sholat, dipuji dulu lalu. Ada cacat haji tapi baik sholatnya, dipuji telengok lalu. Nah, lagu-lagu cacat sholat bermasalah. Sama seperti kita. Kalau ditabrak umpamanya kendaraan, otak dijengkut. Aku masih sholat otak yang masih ada harapan untuk sehat. Datang perampok, kelang iman, layan jok pacaran 2 minggu, alhamdulillah sehat. Belum tetap beli taklim. Beli tak jauh. Dan ada kubur inna lillah wa inna. Nah, justru itu sholat paling tinggi, tapi bila diremehkan, bila ditinggalkan, Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah," apabila datang nanti hari kemudian, Kharaja syai'un min jahannam, akan keluar makhluk Tuhan dari jahannam. Ismuhu Hurais, namanya Hurais. Min waladil akrabi, kala jengking. Bagaimana besarnya kala jengking ini? Turuhu ma bainas sama'i wal ard, panik Nabi. Ini antara bumi dan langit. Wa arduhu minal masyriq ilal maghrib, lebarnya dari masyriq sampai di maghrib. Ditanya oleh Jibril, "Ya Hurais, aina tazhabu wa liman tasbuhu?" Kemana kamu? Kamu mencari siapa? Jawabannya khamsatu nafarin, 5 kelompok. Mana dia? Pertama, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, bahaya. Yang kedua, mani'uz zakat, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Yang ketiga, akul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Berapa orang tua kita? Ya? Tiga, ya. Pertama, ibu bapak rohani, yaitu segenap guru-guru kita yang menyelamatkan roh kita. Ini namanya ibu bapak rohani. Kedua, ibu bapak jasmani. Dina amat sahulit subuh. Nah, yang ketiga, ibu bapak rohimi, yakni mertua. Tapi kalian belum punya ibu bapak yang nomor 3, ya. Nah, yang pertama, ibu bapak rohani wajib kita taat kepada semuanya. Kalau kita durhaka, akan bertemu berurusan nanti dengan siapa? Kala jengking yang namanya Quraisy.
keempat, sahibul amal, orang yang suka mampu. Siap-siap berurusan nanti dengan kalajengking yang disebut dengan stres. Nah, kemudian yang kelima, al-mutakallim fil masjid, di kalangan dunia, orang-orang yang suka bicara di masjid dengan omongan berbicara tentang dunia. Ini yang akan dicari nanti oleh yang namanya Quraisy. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya kepada saya pribadi dan kepada kita semua. Amin ya robbal. Mohon maaf karena kalau hari Jumat adalah hari pendek, jadi tidak bisa kita berlama-lama. Tapi walaupun apa yang saya sampaikan sedikit ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Matur sampiasi atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.